Teman-teman bisa imagine kalau pertumbuhan ekonomi kita bahkan 10%. Bursa efek kita 20.000 kecil. Makanya saya sangat optimis. Walaupun gue yakin kita market crash dari bulan Oktober dan jadi kenyataan. Gue orang yang paling optimis dibanding Purbaya sekalipun. Purbaya bilang 9.000. Kegampangan. 10.000. Yakin gue. Yakin. Syaratnya apa? Ekonomi kita harus tumbuh 8%. Nah kalau mau ekonomi tumbuh 8%, ya kita harus kontrol, kita punya bank sentral, harus berani ambil itu kembali gitu loh. So ini jadi normal, normal aja. Normal aja dan sebetulnya kalau kita gali lagi agenda di belakang MSCI ya, pasti ada lah ya, pasti cukup banyak ya. Ada kepentingan geopolitik di situ. Yang tidak muncul ke permukaan. Betul. Gitu ya. Tapi pakai casing seolah-olah lu melanggar pasal A, pasal B, transparansi, free float, itu lucu-lucu lah. Memang perlu ada itu. Ya, even pun Amerika ketika ngebom Irak ada aja alasan lu punya senjata nuklir pasti cari kagak ada gitu. Nah ini menarik nih, tapi kalau kita lihat di balik agenda itu sebetulnya MSCI yang akhirnya sudah mengumumkan hal itu begitu ya kan, investor global ya mau nggak mau begitu ya MSCI sebagai salah satu acuannya lah atau patokannya. Tapi kalau kita ngelihat dampaknya ke saham-saham Indonesia sendiri gimana nih Mas Ben? Karena kita tahu ya net sale-nya juga sudah cukup besar. Kan kalau pembekuan dilakukan akhirnya tipis sekali, kecil sekali kemungkinan untuk saham-saham di Indonesia untuk masuk lagi nih di indeks MSCI. Betul. Jadi gini, gua sangat setuju dan sangat happy dengan yang dilakukan MSCI. Even kita nggak suka sama agenda-agenda di belakangnya, the invisible hand itu, tapi gua sangat seneng karena ini bisa jadi momen buat kita mereformasi manajemen bursa kita. Manajemen OJK wajib dirubah total, jadi lebih bagus. Jadi ini momentum yang pas lah buat lakukan itu ya. Dan soal crash ini, kita itu udah bikin hitung-hitungan ketika crash ini akan ada dua. Tahap pertama itu outflow asing itu artinya sekitar 39 triliun. Tahap kedua bulan Mei kalau kita nggak bisa memenuhi PR yang mereka kasih, itu harusnya sekitar 131 triliun outflow asing. Hari ini outflow asing itu masih di bawah 10 triliun. Jadi paket pertama nih tahap 1 masih panjang ini, masih ada bisa peluang buat check out sampai 30-an triliun itu. Jadi semua masih berjalan sesuai dengan skenario. Nah, yang kembali ke indeks di Indonesia. Jadi udah pasti pun mereka akan bete. Kalau kita kan happy ya karena kita udah antisipasi ini. Tapi dari sudut pandang oligarki lah kita bisa bilang, oligarki tertentu lah yang terbiasa mungkin menikmati permainan seperti ini gitu loh, ngadalin duit orang bule, ya mereka bakal siap-siap lu akan kena revisi. Tapi gue yakin pun sebetulnya MSCI tahu, selama ini pun mereka tahu gitu, nggak mungkin lah, kita aja pun tahu gitu kan, ini bukan free float yang normal, karena ya bukan rahasia umum lah kayak di Indonesia itu orang bisa beli saham pakai proxy. Ngaku-ngaku gue cuma punya 4% padahal dia ada titip di sini 6%, titip di sini 9%. Kalau ditotalin sebetulnya dia juga yang dia juga sebetulnya. Jadi realnya sebenarnya free floatnya mungkin cuma 5%, 7% public. Artinya kan jauh lebih gampang untuk memanipulasi itu. Kita berulang kali ngasih contoh, ada perusahaan misalkan cuman valuasinya 100M misalkan. Cara paling gampang dia naikin valuasinya ke 200M, dia tinggal bikin aja IPO. Aku ngaku-ngaku TBK, katakan semua saham udah dibagi ke publik. Padahal realitanya mungkin publik cuma pegang 5%. 5% dari 100M itu kan cuma 5M. Kalau dia pengen bikin valuasi perusahaan dia jadi 200 miliar, dia cuma cukup modal 5M. 5M ini kali 2 langsung jadi 10M. Artinya market cap dia dari 100M jadi 200M. Simple. Kalau dia pengen bikin, gue pengen modal gue 100M tapi gue pengen jadi 1 triliun, gue pengen jadi triliuner. Taruh aja buang 5M yang tadi. Jadi gimana? Gue cuma tambahin lagi nih dari 5M tinggal kali 20. Modal gue sebenarnya nggak perlu ribuan triliun. Karena 5%, ini bayangin kalau 5%, kalau free flow-nya 1%. Berarti modal dia makin kecil lagi ya. Begitu naik ini barang, modal dia cuman tadi 5M aja udah bisa naik kali 2. Apa yang dia lakukan? Saham, valuasi gue udah jadi 200M, padahal aslinya cuma 100M. Bikin jadi 1 triliun deh. Modal gue mungkin nggak nyampe 100M. Begitu naik di atas, apa yang dia lakukan banyak. Dia bisa lakukan option. Dia bisa melakukan segala macam. Lu orang obligasi tahu lah dia bisa bikin bond dengan valuasi ini sebagai kolateralnya saham dia yang ribuan triliun itu. Dengan modal yang kecil banget. Dengan modal yang cuma 100M itu gitu loh. Literally itu yang terjadi dan MSCI nggak bodoh gitu, dia tahu. Dan ya harus siap-siap teman-teman bakal makin minus tuh kalau lu pegang saham-saham yang secara fundamental sebetulnya dipertanyakan lah, apalagi ada perusahaan PR-nya 400 gitu. Artinya lu beli sahamnya butuh waktu 400 tahun balik modal. Jauh lebih mahal dibanding Nvidia. Aneh, nggak logis.
Berarti tapi kalau kita lihat salah satunya free float tadi yang sebetulnya beneficial owner-nya dia lagi. Secara general kita happy juga dong ya dengan sentilan MSCI ini agar kemudian free float-nya ditingkatkan dari 7,5%, itu juga 7,5-nya tidak pure 7,5%, dinaikkan jadi 15% kemarin diputuskan oleh regulator. Nah, tapi apakah kemudian kalau kita lihat free float-nya sudah dinaikkan, transformasinya sudah dilakukan, tapi tetap belum memenuhi persyaratan yang diinginkan MSCI, apakah tetap mungkin skenario terburuk kita untuk bisa jadi masuk ke kategori frontier market nih? Nah, ini ngomongin geopolitik nih. Karena ada kemungkinan even Indonesia sudah memenuhi semua persyaratannya. Namanya juga orang cari-cari. At the end of the day, goalnya mereka apa? Beli di harga diskon. At the end of the day, itu terjadi ketika MSCI nyerang Yunani. Dia bikin mata uangnya turun. Drop. Habis itu apa? Bursanya dibanting. Apa yang terjadi setelah itu? Perusahaan Jerman, namanya juga pemegang Uni Eropa, negara terkaya Jerman, berbondong-bondong ke sana, beli airport harga diskon, beli pelabuhan harga diskon, beli pabrik harga diskon. So you could imagine lah teman-teman, ada sebuah perusahaan Indonesia harga $1.000, hari ini mungkin 17.000 rupiah harga nilai tukar. Berarti kalau $1.000 gue cuma butuh modal 17 juta. $1.000 ya? Iya ya. $1.000 kali 17 iya. 17 juta betul. 17 juta betul, buat beli perusahaan itu. Ada cara gampang. Dolarnya gue banting. $1 tadinya cuma 17.000, dia bikin $1 kali 2 lah 34.000. Artinya dolarnya tetap sama, tapi dia mau beli perusahaan senilai 17 juta. Modalnya diskon 50% karena mata uangnya dilemahin. Lebih enak lagi, udah mata uangnya dilemahin, harga sahamnya dibanting. Jadi diskon 2 kali. Combo attack-nya ya. Combo bro. Dolarnya dibanting, rupiahnya dibanting dalam konteks Indonesia, and then sahamnya dibanting. Jadi lu bisa beli perusahaan 10% mungkin dari harga realnya, dan itu yang dilakukan ke Indonesia. Ini udah jelas agenda yang standar dilakukan sama orang suka bilang elit global. Kalau gue suka bilangnya invisible hand. Invisible hand, oke lah. Yang sebetulnya the real owner of bank sentral di seluruh dunia. Jadi kalau saya ambil lah dari Mas Ben, no guarantee bahwa apapun prasyarat yang sudah kita penuhi ujung-ujungnya juga akan diterima juga oleh mereka, karena pasti ataupun mungkin ada cara lain lagi gitu ya untuk nyerang pasar saham kita gitu ya. Betul, karena udah ada buktinya ketika Argentina diserang sama MSCI, ketika Greece diserang sama MSCI, mereka memenuhi kok apa yang diminta sama MSCI. Oke. Tapi tetap dikerjain. Berarti siap-siap lagi kita nih ya, bukan berarti badainya udah lewat, meskipun nanti di Mei kita lihat lagi keputusannya gimana, tapi ya setidaknya udah ada catatan alarm lah. Mungkin Mas Benny juga termasuk mengingatkan nih ke teman-teman begitu ya di rumah untuk kemudian lihat lagi bahwa sebetulnya apa yang dilakukan MSCI, kita juga tetap terus berbenah. Ya kita harapkan sih tetap bisa memenuhi persyaratan, meskipun hal-hal lainnya juga tetap harus jadi catatan. Nah, tapi kalau kita lihat dari MSCI, tadi Mas Ben udah sempat ngejelasin banyak lah. Kan kemudian diikuti dengan mundurnya di Bursa Efek begitu ya kemarin Pak Iman, kemudian juga Ketua Dewan Komisioner OJK, bahkan pengawas pasar modal, Wakil Ketua Dewan OJK juga mundur. Kalau ngelihat hal itu gimana sebetulnya Mas Ben? Apakah kemudian momentumnya memang tepat? Dan sebetulnya harapannya apa nih? Jangan cuma mundur doang nih, atau harus ada to-do list-nya apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh regulator kita? Jadi memang ini momentum yang bagus buat reformasi birokrasi secara total di sana. Jadi kita harus seneng. Kenapa? Karena jujur-jujuran ya. Kalau gue pribadi, kita udah lama di bursa. Kita sangat seneng itu kejadian. Dan untuk pertama kalinya akhirnya ada pejabat di Indonesia yang sadar diri.